Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arhil Mubarak dari kelas PJKRE 2020, NIM 2003015011136. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu promosi kesehatan. Pengertian promosi kesehatan adalah suatu proses memberdayakan atau memandirikan masyarakat untuk memelihara, meningkatkan, dan melindungi kesehatannya melalui peningkatan kesadaran, kemauan dan kemampuan, serta pengembangan lingkungan sehat. Promosi kesehatan adalah memberdayakan dan memandirikan masyarakat untuk memelihara, meningkatkan, dan melindungi kesehatannya melalui peningkatan kesadaran, kemauan dan kemampuan, serta pengembangan lingkungan yang sehat yang dikemukakan oleh Departemen Kesehatan tahun 2000. Promosi kesehatan mencakup aspek perilaku, yaitu upaya untuk memotivasi, mendorong, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki masyarakat agar mereka mampu memelihara dan meningkatkan kesehatannya. Istilah dan pengertian promosi kesehatan ini merupakan pengembangan dari istilah pengertian yang sudah dikenal selama ini, seperti pendidikan kesehatan, penyuluhan kesehatan, KIE atau komunikasi, informasi, dan edukasi. Menurut Noto Ambedjo tahun 2005, promosi kesehatan dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan terhadap masyarakat sehingga mereka mau dan mampu untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan mereka sendiri. Ruang lingkup promosi kesehatan. Secara sederhana, ruang lingkup dan caranya sebagai berikut, yaitu yang pertama, promosi kesehatan mencakup pendidikan kesehatan atau health education yang penekanannya pada perubahan atau perbaikan perilaku melalui peningkatan kesadaran, kemampuan, dan kemauan. Yang kedua, promosi kesehatan mencakup pemasaran sosial atau social marketing yang penekanannya pada pengenalan produk atau jasa melalui kampanye. Yang ketiga, promosi kesehatan adalah upaya penyuluhan atau upaya komunikasi dan informasi yang tekanannya pada penyebaran informasi. Yang keempat, promosi kesehatan merupakan upaya peningkatan atau promotif yang penekanannya pada upaya pemeliharaan dan peningkatan kesehatan. Yang kelima, promosi kesehatan mencakup upaya advokasi di bidang kesehatan, yaitu upaya untuk mempengaruhi lingkungan atau pihak lain agar mengembangkan kebijakan yang berwawasan kesehatan atau melalui upaya legislasi, pembuatan peraturan, dukungan suasana, dan lain-lain di berbagai bidang sektor sesuai keadaan. Yang keenam, promosi kesehatan adalah juga perorganisasian masyarakat atau community organization, pengembangan masyarakat atau community development, penggerakan masyarakat atau social mobilization, pemberdayaan masyarakat atau community empowerment. C. Ruang lingkup promosi kesehatan. Menurut Profesor Dr. Soekotjo Nutomadjo, ruang lingkup promosi kesehatan dapat dilihat dari dua dimensi, yaitu yang pertama, ruang lingkup berdasarkan aspek kesehatan secara umum bahwa kesehatan masyarakat itu mencakup 4 aspek pokok, yakni promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Sedangkan ahli lainnya membagi menjadi 2 aspek, yakni aspek promotif dengan sasaran kelompok orang sehat, dan yang kedua atau B, aspek preventif atau pencegahan, dan kuratif atau penyembuhan dengan sasaran kelompok orang yang memiliki risiko tinggi terhadap penyakit dan kelompok yang sakit. Yang kedua, ruang lingkup promosi kesehatan berdasarkan tatanan pelaksanaan. Ruang lingkup promosi kesehatan ini dikelompokkan menjadi 5, yaitu yang pertama, promosi kesehatan pada tatanan keluarga atau rumah tangga. Yang kedua, pendidikan kesehatan pada tatanan sekolah. Yang ketiga, pendidikan kesehatan di tempat kerja. Yang keempat, pendidikan kesehatan di tempat umum. Yang kelima, pendidikan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan. D. Visi dan misi promosi kesehatan. Perhatian utama dalam promosi kesehatan adalah mengetahui visi misi serta misi yang jelas. Dalam konteks promosi kesehatan, visi merupakan sesuatu atau apa yang ingin dicapai dalam
promosi kesehatan sebagai salah satu bentuk penunjang program-program kesehatan lainnya. Tentunya akan mudah dipahami bahwa visi dari promosi kesehatan tidak akan terlepas dari koridor Undang-Undang Kesehatan Nomor 23 tahun 1992 serta Organisasi Kesehatan Dunia WHO atau World Health Organization. Adapun visi dari promosi kesehatan adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan baik fisik, mental, dan sosialnya sehingga produktif secara ekonomi maupun sosial. Yang kedua, pendidikan kesehatan di semua program kesehatan baik pemberantasan penyakit menular, sanitasi lingkungan, gizi masyarakat, pelayanan kesehatan maupun program kesehatan lainnya dan bermuara pada kemampuan pemeliharaan dan peningkatan kesehatan individu, kelompok maupun masyarakat. Secara umum, misi dari promosi kesehatan adalah sebagai berikut. Yang pertama, advokasi atau advocation. Advokasi merupakan perangkat kegiatan yang terencana yang ditujukan kepada para penentu kebijakan dalam rangka mendukung suatu isu kebijakan yang spesifik. Dalam hal ini, kegiatan advokasi merupakan suatu upaya untuk mempengaruhi para pembuat keputusan atau decision maker agar dapat mempercayai dan meyakini bahwa program kesehatan yang ditawarkan perlu mendapatkan dukungan melalui kebijakan atau keputusan. Yang kedua, menjembatani atau mediate. Kegiatan pelaksanaan program-program kesehatan perlu adanya suatu kerjasama dengan program lain di lingkungan kesehatan maupun lintas sektor yang terkait. Untuk itu perlu adanya suatu jembatan dan menjalin suatu kemitraan atau partnership dengan berbagai program dan sektor-sektor yang memiliki kaitannya dengan kesehatan. Karenanya, masalah kesehatan tidak hanya dapat diatasi oleh sektor kesehatan itu sendiri, melainkan semua pihak juga perlu peduli terhadap masalah kesehatan tersebut. Oleh karena itu promosi kesehatan memiliki peran yang penting dalam mewujudkan kerjasama atau kemitraan ini. Yang ketiga yaitu kemampuan atau keterampilan. Masyarakat diberikan suatu keterampilan agar mereka mampu dan memelihara serta meningkatkan kesehatannya secara mandiri. Adapun tujuan dari pemberian keterampilan kepada masyarakat adalah dalam rangka meningkatkan pendapatan keluarga sehingga diharapkan dengan peningkatan ekonomi keluarga maka kemampuan dalam pemeliharaan dan peningkatan kesehatan keluarga akan meningkat. Strategi promosi kesehatan. Strategi merupakan cara untuk mewujudkan visi dan misi pendidikan atau promosi kesehatan secara efektif dan efisien. Berikut adalah beberapa strategi yang dapat dilakukan dalam promosi kesehatan, yaitu yang pertama, strategi global atau global strategi. Ada advokasi, dukungan sosial atau pemberdayaan masyarakat. Yang kedua yaitu strategi promosi kesehatan berdasarkan Piagam Ottawa. Konferensi Internasional Promosi Kesehatan di Ottawa atau Kanada tahun 1986 telah menghasilkan Piagam Ottawa dan salah satunya adalah rumusan strategi promosi kesehatan yang telah dikelompokkan menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama, kebijakan berwawasan kesehatan atau healthy public policy. Yang kedua, lingkungan yang mendukung. Yang ketiga, reorientasi pelayanan kesehatan. Yang keempat, keterampilan individu. Yang kelima, gerakan masyarakat. F. Sasaran promosi kesehatan. Berdasarkan pentahan upaya promosi kesehatan, maka sasaran dibagi dalam 3 kelompok sasaran, yaitu yang pertama, sasaran primer. Sasaran umumnya adalah masyarakat yang dapat dikelompokkan menjadi kepala keluarga untuk masalah kesehatan umum, ibu hamil dan menyusui, anak untuk masalah KIA atau kesehatan ibu dan anak, serta anak sekolah untuk kesehatan remaja dan lain-lain sebagainya. Sasaran promosi ini sejalan dengan strategi pemberdayaan masyarakat atau empowerment. Yang kedua yaitu adalah sasaran sekunder. Sasaran sekunder dalam promosi kesehatan adalah tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, serta orang-orang yang memiliki kaitan serta berpengaruh penting dalam kegiatan promosi kesehatan dengan harapan setelah diberikan promosi kesehatan maka masyarakat tersebut akan dapat kembali memberikan
atau menyampaikan promosi kesehatan kepada masyarakat di lingkungan sekitarnya. Tokoh masyarakat yang telah mendapatkan promosi kesehatan diharapkan pula agar dapat menjadi model dalam perilaku hidup sehat untuk masyarakat sekitarnya. Yang ketiga yaitu adalah sasaran tersier. Adapun yang menjadi sasaran tersier dalam promosi kesehatan adalah pembuatan keputusan atau penentu kebijakan. Hal ini dilakukan dengan suatu harapan agar kebijakan-kebijakan atau keputusan yang dikeluarkan oleh kelompok tersebut akan memiliki efek dampak serta berpengaruh bagi sasaran sekunder maupun sasaran primer, dan usaha ini sejalan dengan strategi advokasi atau advokasi.